Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Sumbawa. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas etika profesi di kelas C. Tugasnya yaitu nge-review film yang berjudul In the Heart of the Sea. Film ini bercerita tentang peristiwa yang terjadi di mana pada tahun 1820 di suatu kota bernama Nantucket, yang dimana kota ini masyarakatnya menggunakan bahan bakar penerangnya yaitu menggunakan minyak ikan paus. Dan di suatu hari seorang nelayan menceritakan diperlihatkan yang kita nonton di film itu seorang nelayan yang bernama Onkes. Dia adalah seorang nelayan yang bekerja di perusahaan minyak. Di suatu hari dia dipanggil oleh pihak perusahaan yang dia bekerja untuk diminta dia ikut di kapal Essex untuk berburu paus, dan dia ditempatkan di posisi kelasi 1 di jabatan, di mana jabatan tersebut di bawah kapten. Owankes menolak karena sebelumnya dia pernah dijanjikan oleh pihak perusahaan untuk diberikan jabatan seorang kapten. Namun pihak perusahaan pun meyakinkan dia dengan kayak menyogok dia agar dia mengikuti perintah pihak perusahaan, karena para investor perusahaan menginginkan kapten yang membawa kapal SS tersebut, yaitu Kapten George, yang dimana Kapten George Polar tersebut yaitu salah satu investor yang di perusahaan tersebut. Mengetahui hal tersebut, akhirnya Owankes pun akhirnya mengikuti pihak perusahaan, karena bagaimanapun dia sepertinya dia itu membutuhkan pekerjaan tersebut dengan kondisi keluarga kecilnya supaya dia bisa menghidupi keluarganya tersebut. Tiba di mana kapal SS ini berlayar. Pada hari itu kapal ini berlayar dan akhirnya kita melihat nih kalau Kapten George sama Owankes ini udah satu sama lain memiliki kayak Kapten George sendiri kayak dia tuh merasa tersaingi oleh kemampuan yang dimiliki oleh Owankes tersebut. Dilihat yang kita nonton, dia kan sebagai kapten nih, tapi dia tuh kayak kemampuan yang dia miliki tuh kayak lebih tersaingi oleh Owankes tersebut, dan dia akhirnya kayak merasa adalah perasaannya kayak di bawah Owankes tersebut. Maka akhirnya dia kayak merasa sedikit tidak suka kepada Owankes tersebut. Akhirnya mereka diposisikan pada akan menghadapi badai besar, di mana Owankes memprediksi kapal mereka akan menghadapi badai besar, dan dia bersama kru lainnya akhirnya menggulung layar dari kapal tersebut agar sesuai yang dia ketahui bahwa jika ada terjadi badai, maka layar kapal yang tetap terbuka akan mengakibatkan kapal akan terbalik tersebut, hal dimana Owankes dan kru lainnya menggulung tikar. Perasaan Kapten Josh kayak dia tuh kayak dalam hatinya, kok kenapa kru kapal ini kenapa lebih memihak kepada Owankes gitu, nggak kepada dia sebagai kapten kapal. Akhirnya dia tuh kayak memerintahkan untuk membuka kembali layar kapal ini, dan karena keegoisan yang dimiliki oleh Kapten George tersebut, dia pokoknya kayak mempertahankan supaya jabatannya sebagai kapten tuh dilihat. Akhirnya kapal mereka terkena benaran oleh badai yang diprediksi tersebut, dan akhirnya kapal mereka terombang-ambing oleh badai tersebut. Dan melihat kondisi kapal yang sudah tidak bisa terkontrol, akhirnya Owankes bertindak untuk memutuskan layar kapal agar kapal mereka kembali ke posisi yang sedikit aman. Karena kejadian tersebut yang seperti kita nonton dan teman-teman lain juga nonton kan, kayak Kapten George sama
Kapten Joe sama Owen Case ini udah satu sama lain kayak udah merasa tersaingi gitu, karena kayak udah merasa tidak ada kecocokan, kayak ada perselisihan gitu. Jadi mereka tuh kayak berdebat, kayak mereka saling mempertahankan ego mereka sendiri-sendiri. Jadi tibalah dimana mereka ini berhadapan dengan hari pertama setelah mereka berlayar. Mereka akhirnya pun menangkap ikan paus, menangkap seekor ikan paus, dan akhirnya itu menjadi penangkapan pertama mereka setelah mereka berlayar. Dan akhirnya mereka langsung mengolahnya untuk memisahkan minyak ikan tersebut dengan daging tersebut untuk mereka konsumsi. Dan setelah penangkapan pertama mereka, tibalah mereka di saat mereka dihadapkan dengan pertarungan yang sebenarnya, yaitu dimana pertarungan yang dimana yang cerita film ini lebih mengarah ke pertarungan dimana mereka pertama kali mereka menangkap ikan paus. Dari pertama kali mereka berlayar, akhirnya tibalah di paling keadaan yang paling menegangkan, di mana tibalah pertarungan mereka dengan ikan paus raksasa, di mana ikan paus tersebut seperti ukurannya melebihi kapal mereka tersebut. Akhirnya mereka bertarung dengan ikan hiu tersebut dan menghampiri kehancuran dari kapal mereka tersebut. Akhirnya mereka memutuskan untuk meninggalkan kapal mereka menggunakan sekoci yang ada di kapal tersebut. Meskipun mereka semua tidak menunggangi satu sekoci, melainkan mereka terbagi dari beberapa sekoci. Dan akhirnya mereka terpisah oleh arah angin. Di sekoci-sekoci mereka terpisah, tidak ada yang bersamaan begitu. Dan di saat mereka kembali bertemu, ternyata Owen Case ini menyadari mereka itu ternyata diikuti atau diintai oleh ikan paus tersebut, ikan paus yang sebelumnya yang menghantam mereka. Dan akhirnya mereka pun kayak dihantam kembali oleh ikan paus tersebut, yang mengakibatkan mereka terlempar atau terdampar di sebuah pulau. Pulau itu ternyata tidak berpenghuni, dan tidak sesuai dengan dugaan mereka kalau ternyata di pulau itu mereka hanya menemukan di mana di situ ada tengkorak manusia. Dan akhirnya mereka berpikir kayaknya sebelum mereka itu udah ada pelaut atau nelayan yang nasibnya seperti mereka, dan mereka terjebak di pulau ini. Akhirnya mereka karena mereka juga udah beberapa hari terombang-ambing di lautan, akhirnya mereka memutuskan untuk yang utama mereka kayak mencari persediaan makanan untuk mengisi tubuh mereka yang sedang kelaparan. Setelah mereka memperbaiki sekoci dan mengisi persediaan makanan mereka, akhirnya mereka memutuskan untuk berlayar kembali. Namun ada beberapa kru dari mereka kayak mereka memutuskan untuk tidak mengikuti kembali karena mereka memiliki ketakutan dengan mereka melihat ikan paus yang terus mengintai mereka. Akhirnya mereka yang tetap berlayar pun akhirnya tetap berlayar, dan tibalah mereka semua selamat karena mereka tidak dihantam kembali oleh ikan paus. Meskipun selamat, sebelum mereka tiba di kota mereka, akhirnya mereka itu sempat kayak saling memakan tubuh teman mereka sendiri gitu loh, karena nggak ada lagi persediaan makanan di sekoci mereka. Jadi kayak ada teman yang meninggal, maka jasad teman itulah yang mereka jadikan sebagai makanan mereka. Akhirnya tibalah di mana mereka ditemukan di posisi, walaupun posisi mereka seperti yang seperti kita lihat, posisi mereka seperti orang yang busung lapar, yang gimana lah, mereka udah kelaparan, udah makan berganti hari berganti hari, minggu berganti minggu, bahkan sepertinya udah masuk tahun berganti tahun. Akhirnya tibalah jika dihitung 3 tahun dari pertama kali mereka berlayar, akhirnya mereka kembali ke kota mereka berasal, di mana mereka kembali bertemu dengan pihak keluarga mereka masing-masing. Dan setelah
mereka selamat, ternyata Kapten George dan Owen Cash ini dipanggil kembali oleh pihak perusahaan. Pihak perusahaan ini kayak memberitahu mereka, atau pokoknya mereka dipanggil, mereka diminta untuk menyembunyikan rahasia alasan kapal mereka tenggelam, agar nelayan yang di desa atau para karyawan di perusahaan tersebut tidak takut untuk berlayar kembali karena alasan dari kapal mereka tenggelam tersebut, supaya perusahaan tidak terkena imbas dari kejadian yang mereka sudah lalui tersebut. Akhirnya Owen Cash yang mendengar permintaan dari pihak perusahaan tersebut, akhirnya dia memutuskan untuk tidak bekerja lagi sebagai profesi pelaut, dan dia memutuskan untuk menjadi pedagang. Kembali ke tujuan awal saya nge-review video ini, yaitu mengkaitkan cerita atau alur cerita dari film ini dengan materi kuliah yang saya dapatkan dari mata kuliah etika profesi. Yang pertama yaitu ada sifat egoisme, yang dimana di film ini diperlihatkan sifat egoisme ini pada adegan dimana pada Kapten George yang mempertahankan sifat egoisnya di saat kapal akan terkena badai. Yang kedua yaitu sifat utilitarisme, yaitu bermanfaat dan berguna. Menurut saya sifat utilitarisme dari film ini yaitu dimana kemampuan atau pengalaman yang dialami oleh Owen Cash yang dia bisa terapkan di dalam kapal, seperti kayak keadaan mereka untuk menangani keadaan-keadaan mereka di kapal yang membutuhkan pengalaman dia. Yang kedua sifat utilitarisme selanjutnya yaitu dimana jasad teman-teman mereka yang sudah meninggal bisa berguna untuk di keadaan yang mendesak itu, berguna untuk kayak memberikan makanan kepada teman-teman mereka yang masih bisa bertahan. Akhirnya mereka bisa tertolong oleh meskipun itu adalah jasa teman mereka tersendiri. Yang selanjutnya yaitu materi deontologi, yang dimana sesuai dengan kewajiban tujuan utama mereka itu berlayar buat apa. Mereka itu memenuhi kewajiban mereka berlayar, akhirnya mereka untuk menangkap paus meskipun keadaan mereka harus menerjang ombak atau badai besar manapun. Yang selanjutnya yaitu profesi. Profesi di sini mereka sama-sama mereka menguasai semua profesi, seperti profesi pelaut, nelayan. Mereka menguasai profesi mereka dan mereka sangat bisa memegang profesi mereka sesuai dengan amanah dari kemampuan mereka sendiri. Masuk ke materi terakhir yaitu dimana materi approach, yaitu dimana kita lihat di menit-menit terakhir pihak perusahaan ini meminta untuk Kapten George dan Owen Cash ini menutupi atau menyembunyikan rahasia alasan kapal mereka tenggelam sebenarnya, supaya perusahaan tidak terkena imbas dari kejadian ini, agar tetap ada gitu loh pelaut atau nelayan yang mau tetap berburu ikan paus. Sekian hasil review dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.